Ketika publik dikejutkan oleh gugatan senilai 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bukan hanya angka fantastis yang jadi sorotan. Gugatan ini menyoal keabsahan ijazah SMA Gibran dan menyebut bahwa ia tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memiliki ijazah yang sah menurut hukum Indonesia. Namun di balik gugatan ini muncul pertanyaan besar, apakah ini murni gugatan hukum atau ada jaringan gelap yang bermain di balik layar? Subhan Palal, seorang warga sipil, mengklaim dirinya sebagai pegiat hukum yang menggugat Gibran secara pribadi. Ia menolak kehadiran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai kuasa hukum Gibran karena menurutnya gugatan ditujukan kepada individu, bukan negara. Subhan juga menyatakan bahwa ia tidak menuntut uang untuk dirinya, melainkan agar dana 125 triliun rupiah disetorkan ke kas negara dan dibagikan kepada seluruh warga Indonesia. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi, apakah ini bentuk idealisme hukum atau ada motif lain yang tersembunyi? Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, menyebut bahwa ada orang besar di balik isu ini, mengisyaratkan bahwa gugatan ini bukan sekedar aksi hukum, melainkan bagian dari pola lama serangan politik yang pernah ia alami. Pernyataan Jokowi membuka tabir kemungkinan adanya jaringan gelap politik yang sengaja menggoreng isu ijazah untuk mendelegitimasi Gibran sebagai wapres terpilih. Apakah ini bagian dari strategi menjelang kontestasi politik berikutnya? Apakah gugatan ini sah? Mari kita telaah dari sudut hukum. Subhan menggugat sebagai warga negara, namun gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah atas dasar keabsahan ijazah menimbulkan pertanyaan, apakah ia memiliki kedudukan hukum yang cukup kuat? Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia. KPU menyatakan bahwa ijazah tersebut setara dengan SMA menurut standar hukum Indonesia. Maka, gugatan atas dasar tidak memiliki ijazah SMA bisa dianggap tidak berdasar secara administratif. 125 triliun rupiah adalah angka yang melebihi APBN banyak negara. Dalam hukum perdata, gugatan harus proporsional dan dapat dibuktikan kerugiannya. Isu ini viral bukan karena kekuatan hukum, tapi karena sensasi. Media sosial memperbesar dampak psikologisnya. Edukasi hukum harus melawan narasi yang menyesatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa proses hukum harus dijalankan dengan integritas, bukan sebagai panggung sandiwara politik. Gugatan 125 triliun rupiah atas ijazah Gibran bukan hanya soal dokumen pendidikan. Ia adalah cermin dari bagaimana hukum bisa dipelintir, dijadikan alat, dan dimainkan dalam panggung kekuasaan. Sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk melek hukum, kritis terhadap narasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh angka besar dan drama politik. Salam keadilan. Darius Leka, SH.